Ya, ini di sini apa sih Mbak kegunaannya atau ini apa sih Mbak? Nah, briefnya singkatnya adalah kalau teman-teman kan punya data masing-masing itu punya KTP ya, punya data kayak alamat, nama gitu kan, even foto teman-teman walaupun foto KTP kan suka failed ya kalau foto di kelurahan kecamatan itu. Nah, di Mandiri juga sama, data nasabah atau data teman-teman itu terrecord itu kita punya namanya CHIF. Jadi nasabah kayak misalnya aku nih baru uh, bikin tabungan, pasti kan isi data-data diri kan, nama ibu kandung, gitu, alamat, nomor telepon, pekerjaan, gitu segala macam. Itu hasil outputnya adalah punya nomor ya, kayak nomor KTP lah istilahnya, tapi kita sebutnya CHIF. Gunanya ini, jadi nanti kalau misalkan petugas bank membutuhkan data teman-teman, even di unit apapun, itu menariknya atau tarik datanya dari data CHIF-nya. Apakah misalkan terus aku buka lagi nih tabungan lagi nih rekening tadi misalkan rekening rupiah, sekarang aku kayaknya punya dolar banyak nih, aku pengen buka tabungan falas deh gitu kan, berarti aku punya dua chief dong? Enggak ya teman-teman, kalau nomor rekening itu kita bisa punya lebih dari satu, tapi kalau nomor customer identity not information file itu hanya punya satu. Nah, jadi kayak nomor KTP kan kalau teman-teman pindah kemana pasti cuma satu kan nomornya, nggak mungkin KTP-nya ada banyak, pasti nomornya induknya cuma satu gitu. Oke, next. Nah, proses buka CF, dari mana kita bisa memperoleh caranya untuk melakukan pembukaan atau pendaftaran calon nasabah itu menjadi nasabah Bank Mandiri, itu adalah yang pertama, pembukaan itu melalui di screen BDS. Nah, BDS lagi pasti disebut nih, karena kita lagi membahas materi BDS. Yang ngisi itu siapa sih, atau yang input itu siapa sih di sistem BDS? Yang input itu teman-teman customer service cabang. Based on apa? Nah, teman-teman saat buka rekening kan pasti suruh ngisi form ya. Kita mau daftar apapun aja kan pasti ngisi form data diri kita kan. Tapi hasilnya itu data pribadi nasabah diinput sama teman-teman CS di sistem BDS. Selanjutnya ada pembukaan mekanisme RAOS. Nah, RAOS itu apa nih? RAOS itu sebelum tahun berapa ya? Tahun 2015-16an deh dulu ada pembukaan rekening sepaket buku tabungan atau ATM itu sistemnya RAOS, Rapid Activation Opening System deh kalau nggak salah. Jadi dulu sih biasanya itu pembukaan cepat, tapi sekarang kayaknya udah nggak digunakan lagi. Nah, tandanya gimana tuh rekening RAOS? Nah, kalau misalkan teman-teman mau transfer seseorang, even kakaknya atau mamanya, itu ada kan gini, teman-teman kalau punya rekening mandiri itu kan pasti ada yang 107, 124 segala macam. Nah, kalau kepalanya angka 9, 9000 berarti dulu yang punya rekening ini empunya membuka dengan sistem RAOS. Itu kepala 9 semua. Itu. Sekarang udah nggak ada lagi. Sekarang sudah ada sistem yang lebih cepat lagi. Terus pembukaan menu sistem IAPR. Jadi nasabah input sendiri melalui IAPR di cabang. Itu biasanya di cabang-cabang Smart Branch. Ya, mungkin yang di Jakarta kalau mau main ke Central Park, ke Kota Kasablanca, di mall, nah itu mandirinya sudah sistemnya Smart Branch. Semuanya serba digital. Kalau mau kepo-kepoin, terus mau komparasi, pembandingan antara yang konvensional sama yang smart branch itu kayak mana itu. Nah, silahkan tuh yang di Jakarta Central Park, terus di kota Kasablanca gitu ya. Selebihnya sih dia ada di perkantoran-perkantoran, cuma memang kan aksesnya kan pegawai. Nah, kalau di mall-mall tuh itu deh coba main. Terus melalui book upload. Nah, book upload ini biasanya payroll gelondongan nih. Nah, itu biasanya yang handle kantor pusat bagian payroll gitu. Karena memang ada sistemnya sendiri. Tuh. Jadi setelah nasabah baru aja ya yang belum pernah punya kan, tabungan di Mandiri itu pasti akan dibuatkan CF baru. Kalau nasabah lama gimana? Itu udah punya dan itu biasanya tinggal di-update. Jadi nggak dibuatin lagi. Paling buatin rekening aja. Terus misalkan nih suka ada tuh nasabah misalkan dulu yang mungkin yang usia papa mama kita dulu pernah punya Mandiri terus nggak aktif, rekeningnya mati. Karena misalkan teman-teman atau anaknya nih pakai Mandiri semua nih, papa mamanya transfer kesulitan kalau beda bank atau kena biaya mulu, nggak mau mama kena biaya charge mulu, ke Mandiri deh gitu kan, dulu pernah punya nih, terus tapi rekening udah mati. Nah, isi form lagi apakah nanti buat shift lagi? Enggak. Jadi shift selama mama papanya atau mungkin kakaknya abangnya gitu kan yang dulu sempat punya rekening Mandiri tapi nggak aktif terus mati nomor rekeningnya, itu
buat rekening. Jadi nggak bisa diaktifin lagi kalau sudah close, dibuat lagi yang baru gitu ya. Nah, terus baru dari chief-nya data di-update gitu. Apakah mungkin nomor teleponnya ganti, alamatnya, atau mungkin statusnya dulu belum nikah, sekarang udah nikah. Gitu. Nah, apa sih yang diisi pas sama kakak CS-nya itu dari data yang kita kasih dari ngisi form itu, ini ada 9 field ya, ini mandatory, jadi harus diisi wajib, nggak boleh kosong, nggak boleh ngasal juga, karena kan nanti gunanya kalau misalkan butuh konfirmasi, mungkin pakai call center gitu, teman-teman yang akan nyebutin datanya sesuai dengan data teman-teman, jadi kita juga nggak bisa ngasal. Yang di situ nomor rekening, namanya teman-teman, nama lengkap ya, mau apa namanya, harus dipanjangin, jadi nggak even namanya Karina Cinta Dewi, Karin doang, itu nggak, namanya panjang sesuai, alamat lengkap sama kode posnya gitu kan, tanggal lahir, tempat tanggal lahir, ID-nya apa, KTP misalkan, nomor ID NIK-nya berapa, nomor handphone, karena biar langsung ngelink sama Livin. Kalau dulu masih SMS banking, sekarang Livin. Ya, biar bisa transaksi cashless gitu. Kode produknya ini internal kita, misalkan kayak perorangan, perusahaan, seperti tujuan berhubungan dengan bank, biasanya sih menabung di si ininya, ininya. Terus apalagi yang visa fieldnya, biasanya tempat lahir tadi, jenis kelamin, nama gadis ibu kandung, ini tuh nggak bisa asal misalkan Bunda gitu, nggak bisa, harus nama benar namanya ya, Ibu Sri Hartati misalkan, atau Nur Hayati, nah itu mesti diisi gitu. Atau namanya uh, apa Sri Rezeki segala macam. Nah kalau ada hajah apa itu nggak pakai, jadi namanya benar. Ada NPWP-nya, kalau misalkan giro, kerjaan, gaji, nama telepon, keluarga negara, status perkawinan. Nah, ini kalau pakai sistem RAOS, nah ini abekin aja. Oke, nah terus pengetahuan nih teman-teman, ini aku coba keren. Nah, gimana sih cara biar tahu KTP-nya tuh asli atau palsu? Nah, ini sih sebenarnya pengetahuan umum aja sih, kepo-kepoan aja gitu kan. Uh, Kalau mungkin yang belum, yang udah tahu mungkin, oh ya Mbak, saya udah pernah kerja hari ini. Tapi kalau belum, nah ini sambil cek tuh teman-teman, kalau pasti udah punya KTP kan, cewek cowok. Nah, ternyata ada perbedaan loh, even cewek cowok untuk KTP-nya. Kalau misalkan KTP itu kan punya digitnya 16 angka. Sambil lihat nih KTP-nya teman-teman. Nah, ada keterangannya. AB-nya menunjukkan provinsi ya. Jadi ini nanti sesuai urutannya. Provinsi DKI Jakarta biasanya 36 ya. Terus 71 sekian kota kabupaten mana, Jakarta Pusat, Selatan, segala macam kecamatan mana. Nah, kalau yang cowok misalkan tanggal lahir 1 Januari 1990 itu sesuai. Tapi kalau teman-teman yang cewek ini, yang perempuan, itu penjumlahan dari digit tanggal lahir ditambah 40. Misalkan tanggal lahirnya 2, berarti 42. Kalau misalkan tanggal lahir 12, tanggal tambah 40. Jadi semua ditambah 40. Coba deh sambil cek KTP-nya teman-teman. Ya, ini seperti ini. Urutan tanggal lahir tahun. Ya, buat pengetahuan aja. Kayak gimana sih Mbak? Ini karena gelap gambarnya. Sorry. Nih, kalau misalkan cowok, KTP-nya di atas, bisa diperbesar lagi. Oh, maaf. Yang kalau cowok itu ini, sini. Nah, kalau cewek, misalkan tanggal lahirnya ditambah 40. Terus secara cepat ngedetek, oh ini benar atau enggak KTP-nya. Jadi, oh, di cabang itu teman-teman customer service banyak ya, maksudnya pengalamannya banyak, ketemu sama yang mungkin bikin KTP-nya aspal gitu. Nah itu dicek dokumen, kita benar-benar ngecek, menyaring, memfilter banget gitu, karena demi keamanan. Kenapa? Karena kalau misalkan datanya aspal, itu kan rekeningnya bisa disalahgunakan macam-macam ya. Paling yang kita tidak inginkan adalah rekening yang dibuka itu menjadi rekening penampungan tindak kejahatan. Seperti itu. Jadi makanya kenapa sih kalau misalnya dia bilang, aduh ini kok Mbak CS-nya kok ribet banget ya, ininya harus dicek apa segala macam. Karena sebenarnya juga buat pengamanan juga teman-teman. Jadi bukan berarti kita mempersulit teman-teman buka rekening gitu kan. Waduh, kalau bisa ada yang sulit kenapa yang mudah gitu kan, tidak. Tapi dari sistem, dari segi menjaga keamanan. Nah, kalau misalkan hanya nasabah yang benar-benar sesuai datanya atau benar bukan bukan aspal, itu yang bisa buka rekening di Bank Mandiri. Tuh, karena
khawatir rekeningnya digunakan untuk transaksi tindak indikasi kejahatan, rekening penampungan kah, kayak penipuan gitu kan. Kalau yang biasa dulu ramai mama minta pulsa, transfer ke sini 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 gitu, kita sangat menjaga banget, seperti itu. Jadi, mohon maaf kalau misalkan nanti teman-teman ngalamin, "Oh kok Mandiri ribet?" Enggak, dia nggak ribet kok, nggak mempersulit, tapi menjaga, biar yang masuk ini benar datanya sesuai, gitu. Kita ngejagain teman-teman juga dari, ya apa, eee, oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Oke, ini, pengetahuan juga ya, kode provinsi ya dari Aceh sampai Papua. Pengen tahu kode-kode mana sih gitu ya, biasanya yang paling sering dipakai itu kan Banten ya, Banten gitu kalau di Jakarta. Kalau daerah-daerah kan pasti ada 11 Aceh, seperti itu. Nah, dan teman-teman, CS ini juga, gunanya KTP diharapkan yang buka itu adalah, nasabah-nasabah yang tinggal domisilinya dekat dengan kantor cabang. Misalnya, eee, kantor cabang Sidoarjo itu nggak tidak mudah membukakan nasabah yang KTP-nya misalkan dari Sumatera Selatan atau Bengkulu. Bukannya sensi, "Oh bukan orang sini nih," bukan, tapi biar ngecek kenapa dia buka di sini, ada keperluan apa, apakah mungkin, oh pekerjaan gitu kan. Nah biasanya kita minta surat keterangan bekerjanya kalau misalkan bukan daerah sini. Contoh misalnya di Jakarta nih, KTP daerah misalnya, kita akan tanya apakah, eee, domisili rumah di sini atau misalkan kayak teman-teman nih yang pada kuliah pasti kan ngekos kan gitu, mungkin dari asalnya ada yang dari Kalimantan, ada yang dari Jawa Barat, ada yang dari Riau gitu kan, dari Sumatera. Kuliah misalkan di UI, di Jakarta sini, atau mungkin sebaliknya ada yang ke daerah, ada yang ke UNS, ke Solo, ke UGM gitu kan, ke rekening. Nah pasti kan ada surat, keterangan mahasiswa atau kartu mahasiswanya, gitu. Jadi, oh emang kuliahnya di sini, makanya buka rekeningnya di Mandiri cabang UGM gitu, atau Mandiri cabang UNS, atau Mandiri Bandung nih, ITB, seperti itu. Jadi keterangan, oh emang mahasiswa kok, fakultas IPA, fakultas ini, seperti itu. Nah ini ada 15 field mandatory ya, yang diisi untuk pentingnya data nasabah. Nah, biasanya sih yang ada apa, step-nya ngisinya tuh gitu. Jadi ada perorangan, badan usaha, sama lembaga. Perorangan ya kayak kita ya teman-teman reguler, badan usaha biasanya PT. Dia biasanya buka giro, secara umum buka giro. Nah, output-nya adalah PET dan BC. Kalau lembaga biasanya sih lembaga-lembaga pemerintahan, seperti itu. Apa field-field-nya yang diisi seperti itu. Kalau misalkan bedanya ya perorangan pasti ditanyakan nama gadis ibu kandung. Nah, kalau badan usaha kan nggak mungkin punya nama gadis ibu kandung, ya paling tempat berdirinya, apa jenis ininya, identitasnya gitu. NPWP gitu ya. PWP-nya perorangan sama perusahaan pasti beda gitu. Nah, kalau lembaga sama biasanya sih ada data yang lengkap ya, lebih banyak jadi pendingan kakak-kakak CS-nya itu untuk ngecek-ngecek dan apakah semua dokumen yang masuk itu dicek. Iya, kita cek. Even perorangan lebih gampang ya, dokumennya kan pasti NPWP, KTP, di-copy gitu kan. Terus kalau misalkan memang ada dia bekerja gitu kan di onsite gitu, biasanya sih anak-anak migas atau tambang itu ada keterangan bekerja di perusahaan, bikin payroll lah gitu, surat keterangan bekerjanya gitu ya. Untuk perorangan karena domisilinya misalkan jauh gitu, nggak di dekat sini. Nah, kalau misalkan badan usaha biasanya lebih panjang lagi tuh, dia ada akte pendirian dari notaris, pengesahan Kemenkumham gitu ya, kurang lebihnya. Terus ada, apa namanya, NPWP-nya seperti itu. Jadi lebih tebel gitu dokumennya karena, apa namanya, data-data itu yang dibutuhin untuk persyaratan pembukaan tabungan, rekening giro itu. Nah, kalau lembaga sama juga lebih banyak juga, itu yang dicek. Kalau misalkan ada yang kurang-kurang karena on proses, biasanya nanti customer service-nya akan tektokan, ya tektok ya bukan TikTok, sama PIC dari perusahaan tersebut. Misalkan biasanya bagian keuangannya nih gitu kan, "Mbak, Mas, kapan kira-kira ada pengesahannya?" Atau, "Mbak, Mas, ini, kopinya ininya belum kurang nih siupnya, TDP," gitu kan, data perusahaan gitu kan. Itu mohon dong dilengkapi gitu ya, itu biasanya nanti itu, lebih, apa, sering tektokan sama bagian PIC perusahaan, gitu. Lembaga juga sama. Nah, kalau perorangan biasanya sih dia sudah hari itu sudah selesai gitu, karena kan memang datanya lebih sedikit untuk dokumen-dokumennya. Oke, next. Nah, ini pembukaan rekening tabungan, ya.
rekening tabungan di sini. Oke. Hmm. Ya, ini pembukaan rekening tabungan. Contohnya misalkan teman-teman nih baru membuka, gitu saya kasih quest gitu kan, ayo yang pada belum buka buka sekarang, gitu kan. Terus nanti teman-teman akan ngalamin experience sendiri gitu, gimana sih alurnya gitu ya kalau misalkan saya teman-teman datang ke cabang yang masih konvensional belum smart branch itu kayak gimana sih. Nah biasanya sih nanti di data biasakan isi data form, diarahin ke diarahin ke teller. Terus di data-datanya itu jadi hasilnya CIF, lalu terbit buku tabungan gitu. Nah terus biasanya sih ada setoran yang harus diberikan gitu ya. Nah sekarang ada tabungan Tap Now sih yang udah lebih cepat dan itu minimalnya saldo 50.000. Kalau dulu kan standarnya 500.000 rupiah. Terus nanti dikasih juga kartu ATM. Oke, di sini, nah buku tabungan seperti apa sih bentukannya kalau misalkan teman-teman yang belum punya ya. Nah di sini ada rekening transaksi giro tabungan. Aja ada nomor seri bukunya ya. Jadi nomor serinya misalkan AB 214 gitu ya. Bukan plat nomor ya, itu lebih ke nomor seri. Nah, terus ada saldo bukunya, nomor baris sama nilai tunai. Di sini contohnya misalkan nomor rekeningnya berapa, alamat di mana ya, sini. Terus dia tanda pejabat bank. Jadi nggak semua pegawai bank boleh tanda tangan di buku tabungan teman-teman. Hanya pejabat bank, level officer ataupun manajer ataupun branch manajernya untuk tanda tangan di sini dan di cabang bawahnya ini. Nah, buku tabungan kayak seperti ini nih yang lagi lihat. Ada nomor, ada tanggal, ya, ada sandinya apa, debit, kredit, segala macam, uang masuk keluarnya sama jumlah saldo yang sekarang dimiliki di rekeningnya teman-teman. Nah, kenapa sih apa namanya ada buku tabungan itu buat apa sebenarnya? Nah, sekarang sih memang sudah banyak yang tidak memerlukan buku tabungan ya, karena kan memang kadang suka hilang tuh nyelip, taruh di laci nggak ketemu segala macam, tapi memang masih ada buku tabungan. Nah itu biasanya untuk tahu saldonya sekarang berapa, ya saldo punya posisi kompres. Nah apakah panas makanya harus dikompres? Nah ini bukan berarti karena kondisi demam gitu ya jadi kompres. Jadi posisi kompres itu adalah transaksi yang gini. Kalau misalkan di tabungan terakumulatif rekeningnya. Jadi misalkan teman-teman dalam seminggu ini udah transaksi belanja di Matahari, di Carrefour, beli Starbucks, beli Nixu, beli Momoyo, apalagi gitu. Pokoknya McD gitu ya, jajan-jajan segala macam. Nah pasti kan banyak tuh. Pas teman-teman print buku tabungan loh, kok uangnya gede banget, uang masuk uang keluarnya. Keluar 10 juta, misalkan masuk 15 juta gitu kan. Langsung transaksi. Nah itu karena akumulatif atau terkompres. Nah, biasanya sih kalau mau di breakdown transaksinya, bisa ke customer service untuk meminta namanya rekening koran. Jadi rinci tuh, dari misalkan sebulan ini tuh teman-teman belanja apa ya sih, kemana aja sih gitu kan. Nah, apa di mana atau mungkin udah bayar apa cicilan atau mungkin bayar kosan apa segala macam ada. Itu kelihatan di sini semua. Nah, di buku tabungan itu kalau misalkan lebih dari 3 bulan teman-teman lupa nih nggak bawa apa namanya eh, tabungan untuk di print, nah biasanya akan kena kompreso ataupun akumulatif. Tapi Mbak, kan kayaknya baru kemarin deh, kok tetap kena akumulatif sih? Nah, selain udah lama nggak ngeprint buku tabungan atau lebih dari lewat 3 bulan, nah teman-teman juga terkena transaksi akumulatif kalau misalkan lebih dari 20 transaksi. Karena sering jajan, sering apa segala macam, mungkin satu hari udah 50 kali pakai kartu debit itu kan atau transaksi, nah itu juga bisa terkompres. Biasanya gimana Mbak kalau saya pengen tahu rincian aku saya bulan Agustus kemarin karena banyak pengeluaran nih gitu kan, mau ngecek-ngecek karena
Misalkan uangnya kecampur sama panitia 17-an, pengen tahu nih uangnya kemarin dibayarin pakai uang tuh nombokin berapa nih Mbak, itu pakai rekening koran, silahkan teman-teman ke customer service gitu. Sama transaksi yang sudah atau belum cetak di buku, misalkan barusan pembayaran kuliah, pembayaran uang kos, misalkan mau update gitu kan, mau laporan orang tua nih, ini mah bener loh, udah ada udah transfer loh ke bapak kos gitu kan, mana buktinya foto, nah itu di situ ya. Oke, next. Nah, tadi di awal pagi tadi kita udah ngobrol perihal form setoran, aplikasi setoran yang teman-teman isi wajib nasabah kalau misalkan lakukan transaksi di bank. Nah, kayak gini nih tampilannya, mungkin kurang jelas, nanti kalau misalkan teman-teman main ke Bank Mandiri, ambil deh satu, liatin. Kayak gimana isinya, apa form file field, apa yang mesti diisi. Nah, di sini ada tanggal ya, nominal terbilang gitu, terus tujuannya apa. Nah, terus yang di sini nih, yang hitam-hitam di sini kayak semut-semut baris, itu namanya validasi. Jadi kalau di print, kelihatan tuh tanggal hari ini cash atau debit, itu ada keterangannya, nomor rekening tujuannya, dan ataupun apa namanya, nggak ditulis apa, jadi ada pesan di sini, nggak dikenakan biaya, kasih pesan untuk setorannya, tidak akan ada sama sekali free of charge. Kurang lebih seperti ini namanya slip setoran, bisa. Jadi kalau kita bawa uang tunai ke cabang, mau setoran ke rekening sendiri atau transfer. Gitu. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyain teman-teman? Silakan. Ini ada yang sambil masak deh, ada yang sambil bantuin mamanya masak, ada yang sambil mungkin benerin motor gitu ya, ada yang sambil mungkin ngepel nyikat rumah gitu ya. Posisinya pada di rumah semua atau yang di kampus nih teman-teman? Kayaknya udah sambil masak deh. Di rumah, Kak. Di rumah semua ya. Di rumah, Bu. Oh gitu. Iya, soalnya pada off screen, jadi aku pikir apa jangan ada yang bongkar motor gitu ya, bantuin bapaknya gitu. Oke, next ya. Kalau mau nanya silahkan nanya. Mau tema yang di luar ini juga nggak apa-apa kok. Jadi jangan mau nanya tapi temanya lagi sembang nih, nggak nyambung, nggak apa-apa, nanya aja. Itu aku akan berusaha menjawab. Oke, next. Nasabah ke CS untuk cek rekening tabungan. Nah, nasabah kadang ke CS ngapain sih? Iseng aja Mbak, di rumah soalnya nggak ada orang, pengen teman ngobrol, ya itu boleh juga sih, nggak apa-apa. Nggak disalahin kok ya. Ada loh nasabah yang seperti itu, biasanya sih kakek nenek kita yang udah pensiun gitu, pengen apa, ambil tunjangan pensiun, bisa. Sorry, ada yang lagi balapan di sini, sebentar ya. Sip. Oke, balapannya udah kelar. Nah, sekarang kita ke CS nih untuk cek tabungan. Ada juga sih nasabah yang ke CS untuk ngobrol aja. Biasanya sih nasabah-nasabah yang udah usia kakek nenek kita, pensiunan ambil apa, tunjangan pensiunan misalnya gitu. Ada loh yang buat ngobrol juga ada. Tuh. Ada juga untuk ngecek-ngecek nih, misalkan ada transaksi atau bayar-bayar rumah gitu ya. Mungkin ngekos itu membayar. Nah, di sini customer service mengukur atau mengecek rekening. Biasanya apa sih yang harus diperhatikan teman-teman atau kakak CS-nya? Yang pertama, CS itu biasanya dapat pertanyaan ya rekening kayak, Mbak ini kok ada uang masuk ini 10 juta, ini dari siapa ya Mbak? Atau ini untuk apa ya? Gitu. Atau
uang saya kedebit nih, ini 500.000, apa namanya, ini pasnya waktu itu saya lupa nih bayar apa ya, mungkin karena nasabah waktu pas transaksi ingetnya uangnya nominal masih 1 juta nih misal, tapi kok loh kok jadi tinggal saldonya 500 kemarin apa ya, beli apa? Nah itu pasti kan nanya kan lebih lengkapnya ke CS. Misalnya nasabahnya nih belum punya Livin nih gitu, makanya penting banget teman-teman yang belum punya Livin mandiri aktifin Livinnya gitu ya. Even buat diri sendiri ataupun teman-teman orang tuanya ataupun kakaknya ataupun abang, nih biar ibaratnya bisa ngecek sendiri via handphone atau device-nya masing-masing. Nah, kalau udah ditanyain ke CS, biasa CS akan lakukan prosedur standar untuk menanyakan data diri yang lengkap, yaitu dari KTP, diserahin, diminta gitu ya, kartu debit, buku tabungan, terus dikonfirmasi untuk tanggal lahir, nama ibu kandung nasabah, sama transaksi terakhir yang diingat sama nasabah. Kemarin apa Pak? Oh baru bayar listrik nih kemarin, atau baru baru beli apa Gojek misalnya, GoPay 50.000. Oh baru top up money karena mau naik kereta nih gitu ya. Nah, terus dicek, oh ternyata pendebetan 500.000 kemarin karena ada pembeli apa nih? Oh beli ini, beli baju, atau beli kemarin ada sepatu gitu ya di Zara gitu. Oh iya saya ingat ya apa kemarin beliin adik saya lupa gitu. Seperti itu. Ini biasanya nomor rekening ya. Nomor rekening itu ada digitnya, Mandiri ada 13 digit nomor rekening. Terdiri itu bisa membaca itu kamu buka rekening di mana gitu ya, tabungannya apa. Nah, ini ada nomor seri dan prefixnya untuk buku tabungan. Jadi nomor rekening itu pasti angka semua. Kalau buku tabungan itu biasanya gabungan nomor serinya dari huruf dan angka. Gitu. Misalkan AC 2143 gitu. Nah, ini ada nomor seri, saldo, dan nomor baris. Sampai sini ada yang mau tanya, teman-teman? Atau mau sharing? Saya mau tanya. Boleh, dengan siapa? Perkenalkan nama saya Torik dari Universitas Airlangga. Mbak, Sorry. nanya terkait nomor rekening itu, saya nggak itu di rekening bank lain, bukan di Bank Mandiri. Cuman kebetulan nomor rekening saya itu kayak apa namanya, menggunakan tanggal lahir saya. Nah itu apakah emang kebetulan atau emang ada seperti itu ya Mbak ya? Oke, thank you Torik atas pertanyaan. Ini Torik dari adanya Ata ya, bukan? Adanya Atta Halilintar ya? Jangan-jangan lagi saya di prank sama Torik Bukan, lagi. Mbak. Oke, salam kenal Torik ya. Thank you pertanyaannya. Nah, kalau misalkan nomor rekening itu kok bisa sama sih sama nomor rekening aku, apa ulang tahun aku gitu kan? Nah, itu memang ada dua kemungkinan. Kebetulan kamu kopinya bagus, dapat nomor rekening yang sama, hampir sama-sama tanggal lahir kamu gitu ya. Tapi ada juga itu bisa dibuat loh, di-create. Nah, kalau aku nggak tahu bank lain, tapi kalau di Mandiri itu disebutkan nomor cantik. Ya, jadi yang cantik bukan hanya lagunya Kahitna aja, tapi nomor rekening juga bisa dibuat cantik. Nah, caranya biasanya sih itu by request ya. By request itu bisa diproses di Syabam. Biasanya dari 13 digit ini itu di angka tengah-tengah sih ada kurang lebih 4 angka yang bisa di-create. Nah, itu tuh nggak sembarangan orang juga bisa bikin gitu. Biasanya kalau perusahaan biasanya mungkin ada yang apa pengennya angka 8 semua karena percaya kalau angka 8 semua itu jadi hoki gitu ya. Mungkin itu bisa di-create. Tapi memang yang terakhir ini nggak bisa dirubah-rubah apapun nih angka di sini. Jadi misalkan 88888 terus dapat misalkan angka belakang dari sistem 7. Mau nggak? Kalau misalnya mau bisa di-create. Itu ada bisa nomor cantik bisa di-create juga. Tapi ada juga yang emang pas dapat oh ya kombinasinya angka yang aku suka semua nih, angka 5 semua karena aku lahir di 5 Mei misalkan gitu. Atau 11 11 11 11 gitu kan. Terus atau 11 10 11 10 0 gitu. Wah, pas banget Cak. Itu juga bisa. Tapi kalau misalkan di-create secara emang sengaja itu juga ada istilahnya nomor cantik. Di Mandiri bisa dibuat begitu, tapi nggak semua nasabah ada akses, jadi tertentu aja. Biasanya yang perusahaan-perusahaan. Ada lagi pertanyaan, apakah sudah menjawab? Sorry. Oh iya Mbak, sudah menjawab. Soalnya kalau dari saya itu nomor rekening itu cuma 10 digit. Terus kan kalau tanggal lahir itu kan XX, terus bulannya XX, terus tahunnya kan ada 4, 2002, 2002. Terus
dua angka terakhirnya tuh angka nggak tahu gitu. Mungkin itu nomor urut seperti itu. Ya, Emang mungkin di itu situ benar-benar bisa. spesifik gitu. Iya, bisa jadi emang pas tapi kamu bikinnya waktu itu emang pas lagi kayak misalnya bikin sendiri sebang atau memang dalam masif, maksudnya pas lagi barengan sama anak-anak angkatan masuk gitu atau gimana? Waktu itu saya bikinnya waktu masih umur 17 tahun. Jadi saya dapatnya kayak tabungan remaja gitu, Mbak. Oh, oke. Bisa jadi Jadi benar-benar mungkin nggak ada request, nggak ada nggak ada ini. request. Ya, Iya, mungkin hoki seumur hidup dipakai kali ya. iya Atau benar, memang Mbak. memang sistemnya pas banget ya, hoki kamu dapet gitu. Atau mungkin apa mamanya request, bisa nggak Mbak di request nomor rekeningnya? Sistem ini bisa nih Bu. Nomornya anak saya akhir 10 Oktober misalkan, jadi 10, 10, 11 misalnya kayak gitu. Jadi mungkin bisa tercreate pas banget misalkan angka default dari sistemnya itu orang 11 gitu misalkan. Jadi 10, 10, 11, 11 padahal misalkan emang tidak merencanakan angka belakangnya. Bisa jadi seperti itu. Udah by request atau memang mungkin ya udah hoki seumur hidup dipakai nih. Jadi dapat yang cakep tuh. Jaga aja biar nggak mati karena nanti pasti takutnya nggak bisa diaktifin lagi gitu. So, thank you Tarik pertanyaannya. Mungkin teman-teman lain, ayo ya kalau ada yang mau nanya, Iya, Mbak. silahkan ya. Aku tidak menggigit kok. Oke, next ya, lanjut di sini. Struktur rekening udah, buku tabungan udah, nomor seri udah. Terus next apa lagi? Dari buku tabungan nih, kita deposito. Ada lagunya kan? Despacito. Beda ya. Kalau deposito, ada yang udah pernah punya atau buka deposito nggak teman-teman? Biasanya ini nih, diam-diam udah punya deposito 10 gitu ya. Depositnya nominalnya 10 juta gitu ya, 10 saya 100 gitu totalnya. Ada teman-teman yang punya rekening deposito, ada pernah buka? Atau mungkin, Mbak deposito aja apaan saya nggak tahu. Gitu. Oke, deposito itu biasanya sih, kalau misalkan teman-teman juga untuk even kamu bukan fakultas ekonomi nih, kalau misalkan pengen melek investasi, nah deposito juga salah satu bentuk investasi uang ya. Karena kan orang kalau lebih tahu saham, apa kripto segala macam. Udah deh yang gampang dulu deh deposito dulu. Jadi deposito tuh kalau ada uang tabungan lebih gitu ya. Kalau dulu itu di cabang datang minimal 10 juta untuk deposito. Ada bunganya juga, biasanya bunganya tiernya di atas rekening tabungan. Terus apa namanya? Kalau teman-teman, ya Mbak, saya juga ngekos nih, bayar kosan, apa makan juga. Sekarang makan ibaratnya di warteg doang gitu. Tapi warteg gitu-gitu ini ya, pakai fiturnya touchscreen ya. Nunjuk gitu, Mbak, aku mau ikan cuek, Mbak, aku mau ini nasinya gitu ya. Nah, kalau teman-teman nih punya spare dari tabungan yang dikirimin ortu atau mungkin memang tiap bulan ada dapat kasih uang jajan sama mama papanya, daripada misalkan habis gitu aja misalkan buat memang sih ada sebagian keperluan kampus, tapi kalau misalkan bingung daripada nggak, coba deh kalian teman-teman buka deposito. Kalau misalkan Mbak adanya paling sejutaan Mbak lebih di dompet, ya nggak apa-apa. Itu kalau teman-teman punya Livin, aplikasi Livin, nah kita ingetin lagi nih yang belum punya Livin, silahkan di download di Play Store ya. Itu bisa loh buka rekening deposito minimal 1 juta rupiah, deposito rupiah. Dan kalau misalkan dicairin juga nggak harus ke cabang, bisa cairin di situ juga. Tapi memang nanti kena penalti kalau misalkan kalian nyair nggak di tanggal jatuh temponya. Misalkan sekarang tanggal berapa nih? 7 ya, tanggal 7. Terus kalian bikin yang sebulan nih 1 juta. Nah, berarti biasanya dicairin lagi dengan tambah bunganya itu di bulan depan di tanggal 7 juga. Seperti itu. Tapi kalau misalkan, aduh di tanggal apa tanggal 3 udah ada kebutuhan Mbak, ya paling kena penalti juga nggak besar kok. Silakan coba deh. Nah, nanti baru tuh kalau udah tahu, oh asik ya deposito ada uang lebih segala macam, kalian coba instrumen yang lain selain deposito, ada reksadana, terus ada sukuk, ada ori segala macam gitu. Jadi even bukan anak ekonomi tapi aku juga melek loh untuk investasi gitu. Biasanya sih milenial sekarang itu semua itu kan ilmu ya, even kamu bukan anak ekonomi tapi bisa loh untuk kayak gini, kayak gini, kayak gitu. Jadi kamu punya uang yang tadinya sedikit terus misalkan habis karena dipakai jajan aja gitu ya, daripada pakai buat jajan gitu ya.
Nah, itu silahkan dicoba deh. Lumayan bisa buat nabung-nabung ya. Oke. Next. Nah, ini alur buat deposito. Deposito itu adalah simpanan berjangka di bank. Biasanya ada pilihannya tiernya itu 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 12 sama 24 bulan. Itu biasanya rate bunganya lebih besar daripada tabungan, tapi memang dana di hold atau di freeze. Nanti baru bisa dicairkan sesuai dengan jangka waktu yang sudah kita tentukan di awal. Kalau misalkan sebulan ya baru bisa di unlock sebulan lagi. Kalau 3 bulan 3 bulan. Apakah itu akan terus? Kalau misalkan saat pembukaan di awal kamu pilihnya ARO, automatic rollover, itu dia akan continue terus tiap bulan panjang bunganya tetap masuk gitu ya. Kalau misalkan non ARO atau non otomatis, ya kalau udah sebulan selesai ya udah dananya akan masuk lagi ke rekeningmu seperti itu. Jadi nggak diperpanjang. Nah, bunganya juga bisa dipilih sama teman-teman fiturnya. Apakah bunganya tetap numpuk di depositonya? Misalkan deposito tadi 1 juta nih, bunganya katakan 10.000 misalnya. Ya, apakah mau tetap dimasukin ke nominal depositonya atau tiap bulan saya mau bunganya ke rekening nih gitu. Jadi nanti pas cair, even kamu buka setahun nih depositonya 100 juta misalnya atau 10 juta. Ya nanti akan cair 100 juta juga karena bunganya tiap bulan kan udah masuk ke rekening. Nanti ada keterangannya kok bunga, nomor rekening, deposito segala macam. Nah, saat kamu buka rekening deposito, nah kamu juga dapat nomor rekening baru gitu. Jadi nomor rekening yang kamu punya ini tabungan sekarang sama buka deposito dapat nomor rekening deposito lagi. Even kamu buka deposito di cabang mandiri terdekat bisa, ataupun kamu buka di menu Livin itu pasti dapat nomor rekening deposito yang sama. Itu bedanya kalau di cabang itu minimalnya itu 10 juta dapat dilihat deposito ya, tapi memang cairin harus ke cabang lagi. Tapi kalau di Livin itu lebih fleksibel, teman-teman bisa malam juga, aduh dapat duit transferan mama malam nih 5 juta ada deposito itu bisa, jadi nggak harus tunggu pagi ke bank. Udah kebutuhan juga cairin di Livin juga silahkan, jadi udah lebih cepat, itu lebih fleksibel. Nah di sini CS buatin isi formnya, jadi ada form deposito kalau di cabang tuh. Si form deposito apakah urus nama ibu kandung lagi? Enggak, sama kayak setoran sih, paling cuma jangka waktunya, nominal deposito berapa, bunganya masuk kemana, seperti itu. Itu doang, sama kan nanti kena materai 10.000 gitu ya. Nanti dapat dilihat depositonya kalau di bukanya di cabang. Nah, terus nanti dari CS dan ngisi-ngisi nih, pasti nasabah atau teman-teman itu diarahin ke teller. Bapak Ibu silahkan ke teller dulu ya. Ngapain? Kan saya buka deposito di CS kok. Ada urusan sama teller, kan saya nggak nyetor-nyetor uang. Uangnya kan di tabungan saya. Iya. Tapi kalau memindahkan dana, teman-teman membutuhkan teller untuk men-swipe uangnya. Jadi pakai kartu di desek ya, kartu debitnya, masukin PIN-nya, nanti uangnya berpindah dari nomor rekening tabungannya teman-teman ke rekening depositonya yang baru. Misalkan ya buka 10 juta ya 10 juta pindah di debitnya, gitu. Kurangnya 10 juta. Gitu. Nanti kalau buat di Livin nggak harus ke teller, langsung jadi nggak sampai 5 menit itu kalian udah punya deposito sendiri. Coba deh kalau misalkan memang udah punya Livin terus ada uang lebih, ya minimal 1 juta lah. Daripada aduh habis nih gitu kan, nggak ada spare sama sekali, ya lumayan sejuta gitu kan. Nanti kalau udah 10 saya cairin semua, malah buka yang 10 juta sekalian lumayan. Udah teller melakukan transaksi deposito di fungsi teller. Oke, next alurnya. Nah ini penempatan deposito tadi ya, udah pindah uangnya ke nomor rekening deposito sesuai dengan jumlah yang teman-teman inginkan. 10 juta misalnya di cabang ya, atau 15 juta nih, aku tambahin deh 5 juta, aku transferin deh 15 juta. Terus habis itu ngapain Mbak? Ke CS lagi, balik itu pencetakan dilihat deposito. Jadi dilihat deposito dicetak. Dicetak, teman-teman tanda tangan di situ, tapi tanda tangannya nanti cuma spesimen. Jadi kalau kena sinyalisasi itu baru kelihatan tuh tanda tangan teman-teman. Lembaran bunga deposito itu udah sistem bank. Ya, jadi nggak tiap bulan teman-teman datang ke cabang, itu udah secara sistem sesuai dengan bunganya mau kemana, mau ke pokok ke nambah di pokok, nambah ke rekening deposito atau tiap bulan ditransfer ke rekening teman-teman. Nah terus kalau ada butuh nih misalkan ya, kalau sama papanya biasanya mungkin aku buat bayar atau mungkin mau jalan-jalan ke negeri gitu kan, cairin uangnya, atau mungkin buat keperluan mau beli motor gitu, buat DP motor lumayan ya dicairin depositonya. Kalau misalkan bukanya di cabang mandiri, teman-teman bawa bilet deposito, buku tabungannya, sama debitnya, sama KTP,
itu ke Mandiri yang teman-teman buka di awal depositonya. Karena mau ngambil filenya teman-teman gitu. Jadi nggak bisa di mana aja kalau mencari deposito di cabang. Harus kembali ke cabang teman-teman waktu itu buka di mana. Misalkan depan komplek rumah ada Mandiri ya di situ. Jadi nggak bisa aku buka di depan komplek Mandiri depan komplek Mandirinya. Terus karena teman-teman anak UI gitu ada cabang Mandiri nih UI Depok nih gitu atau Mandiri UI cairin di situ deh gitu. Itu nggak bisa. Pasti akan diarahin ke sana. Kenapa nggak bisa Mbak? Apakah sangat kaku? Ya paling kalau misalkan karena sudah tidak bisa mengakses lagi, misalkan kalau saya dari Bali, terus apakah saya harus balik ke Bali untuk nyairin? Enggak, pasti akan ada saya tektokan konfirmasi, itu lebih ke teknis sih, tapi disarankan kalau memang masih bisa terjangkau, kembali ke tempat untuk mandiri saat buka awalnya teman-teman. Ya gitu. Terus kalau mau ngecek nih saldo deposito sekarang ada berapa, even teman-teman buka di cabang Mandiri, dari Livin juga bisa kelihatan kok, oh sekarang saldonya sekian, ada 3 deposito 20 juta, 10, 15, saldonya tabungannya sekarang udah 200.000, yang ini udah 50, yang ini udah 15, udah kelihatan pemantauan saldo. Kalau misalkan mau ke cabang juga boleh, nanti dibantu sama teman-teman CS-nya untuk menginfo, oh sekarang depositonya sudah sekian ya, gitu. Cuma memang kan sekarang ngapain kalau kita sudah bisa buka pakai Livin harus ke cabang gitu. Next, nah kayak gini loh teman-teman, kayak gimana sih tampilan bilet deposito? Pas lihat, oh kayaknya mamahku pernah punya deh, atau papaku pernah punya deh, pernah megang, pernah lihat pas beres-beresin laci atau beres rumah, ada dompet mama gitu kan, ada bilet kayak gini pernah lihat. Nah itu mungkin mama papanya punya deposito di Bank Mandiri kayak gini. Ya di situ ada namanya, misalkan namanya Nunung gitu, namanya Ida gitu kan, Ida Farida misalnya. Itu terus alamatnya, terus 1 bulan keterangan satunya kelihatan, jangka waktu nominalnya berapa, bunganya berapa, rate bunganya berapa, 4,25 seperti itu. Terus ada tanggal tanda tangan pejabat banknya dicap. Nanti di belakang deposito itu ada tuh tanda tangan yang bisa dicek secara user untuk siapa sih yang buka kemarin, tanda tangan Faridanya ada. Lebih seperti ini teman-teman. Lalu di sini ini deposito mata uang asing atau falas. Nah, apa bisa juga Mbak deposito falas terus dibikin deposito? Bisa dong, bisa bikin. Nah, makanya ada tabungan mandiri falas kan, dolar gitu. Itu dibuat di sini juga bisa. Biasanya sih yang punya ini kalau misalnya nasabah yang memang punya kebutuhan dalam menyimpan falas atau perusahaan biasanya seperti itu. Nah, ya. Sampai sini ada yang mau ditanyain teman-teman? Ada? Oke, next lanjut. Nah, pinpad dalam kegiatan transaksi di sini. Nah, pinpad di sini pernah lihat pinpad mungkin teman-teman? Nah, tampaknya seperti ini ya pinpad ya. Biasanya sih di sini muncul kalau misalkan teman-teman nemenin papa mamanya ke Matahari nih, gitu ya belanja gitu. Ya ada bentuk fisiknya seperti ini. Biasanya kalau teman-teman ke McD aja sekarang nggak ada kan yang pada jajan di McD, even cuma beli es krimnya doang. Nah, sambil ngobrol gitu sama teman-teman habis kelas capek gitu kan, McD yuk beli es krim, ayo yuk gitu kan. Nah itu kan ada layar touchscreen-nya, terus ada pembayaran di sini atau di kasir. Nah biasanya kan itu di sini aja deh pakai mesin debit. Nah itu namanya mesin pinpad. Nah mirip-mirip sama yang ada di meja teller ya, kurang lebih seperti ini. Itu ada layarnya, ada tombol X sebagai untuk no transaksi, yang kuning itu biasanya untuk revisi, misalkan salah mencet mau cek 3 malah jadi cek 2, nah itu berarti di delete gitu kan. Kalau hijau berarti oke. Terus tampilannya. Nah terus bisa atau di atas, bisa di bawah kalau punya chip yang nggak digesek sekarang. Dulu kan punya magnetic stripe ya, yang ada hitam-hitam tuh, itu kan digesek. Nah sekarang karena ada chip, lebih secure keamanannya, itu bisa dimasukin di bawah, itu di training pakai chip ini. Nah ini pinpadnya kalau misalkan kartu yang jadul atau zaman dulu itu kan belum pakai chip ya, itu ada tuh hitam-hitam garis panjang, itu kan namanya magnetic stripe. Nah itu ada di sistem
pinpad namanya magnetic stripe reader. Itu baca data magnetik di stripe card. Caranya itu digesek, saya gesek dulu Pak, di stripe. Gitu. Nah, nanti baca tuh, oh datanya segala macam, masukkan pin. Pinnya misalkan 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu kan, kombinasinya nomor yang gampang diingat tapi tidak mengandung rahasia pribadi atau tanggal lahir misalnya. Misalkan 07, 06, 08, kayak gitu. Iseng aja sendiri. Itu gampang diingat tapi ternyata bukan tanggal lahir kita. Nah, silahkan. Nah, terus nanti diisi pinpad, selesai itu di enter atau di klik hijau. Nah, nih, itu ada color code function key-nya. Itu kalau key itu merah saya cancel. Salah tadi salah, misalkan apa time out kah, misalkan kita sambil nelfon jadi masukin pinnya kelamaan udah time out gitu kan, itu merah. Atau misalnya tadi di backspace ya, kayak kita nge-delete itu angka sebelumnya, karena misalnya mau pencet angka 3 tapi malah kepecetnya angka 2. Jadi padahal pin kita saya 23 23 23 gitu, tapi kita jadi 2 padahal 3-nya nggak kepencet. Nah, itu di backspace bisa. Kalau udah sesuai kombinasinya sama pin kita, baru diklik hijau atau enter. Nah, di sini pengertian pinpad. Nah, pinnya biasanya sih kalau di layar itu kan ada tuh selamat datang di Bank Mandiri ya, kalau di awalnya itu. Terus kalau memang sudah ada transaksi, nyambung sama BDS tadi, nah balik lagi kita ke BDS sistemnya, masuk, pindahin uang, pasti langsung tellernya akan menunjukkan silahkan Bapak untuk gesek kartunya ya, boleh saya pinjam gitu. Kalau sekarang kan masukin chip ya, ini masih perusahaan masih gesek kartu Anda. Lalu kalau sudah beralih ke layar tulisannya masukkan PIN. Silakan teman-teman input tuh kombinasi PIN tadi, lalu dia akan loading ya, atau silakan tunggu karena sedang membaca datanya apakah sudah sesuai atau belum. Nah, PIN diterima. Berarti PIN-nya sesuai. Kalau misalkan sudah sesuai, nanti tellernya akan balik lagi ke layar komputernya, dia akan approve transaksi, jadi uangnya tadi yang kita mau setoran atau mau transfer berpindah dari rekening kita sejumlah yang kita tentukan, misalkan 5 juta ke rekening tujuannya, apakah rekening orang tua kita ataupun rekening mana aja pembayaran. Kurang lebih seperti itu. Next. Alur penggunaan pinpad untuk transaksi BDS dengan pinpad. Nah, itu biasanya masukin kode transaksi dan nomor rekening. Pakai pinpad apa enggak nih? Oke, kalau misalkan kita butuh nggak pakai pinpad, pakai approve-nya officer bank atau bank manajer bank, ya dia nggak usah pakai pinpad, langsung kasih password selesai pembayaran. Tapi kalau misalnya harus pakai pinpad, itu yes itu kan, jadi saya masukin PIN, save. Nah, kalau misalkan yes ya pembayaran ya, jadi yang tadi kita membayar atau mau transfer dan bisa dilakukan. Tapi kalau misalkan ternyata pinpadnya tidak accept atau no, kenapa penyebabnya? Kenapa kok nggak bisa? Pertama, saldonya nggak cukup nih misalnya, karena mungkin uangnya belum di store nih teman-teman untuk bayar, atau yang tadi itu masih atau mungkin nggak cukup, misalkan kita mau transfer 50 juta saldonya cuma 20 juta kan, karena misalkan nunggu transferan dari kakak nih belum masuk gitu kan, tapi kita asumsinya kayaknya udah deh itu saldo nggak cukup, atau PIN salah itu biasanya mungkin apa kecepatan mencetnya gitu ya, jadi tadi angka 2 jadi pencet angka 3 misalnya, atau kita sambil buru-buru jadi mungkin nggak kepencet, kartu keblokir. Nah, penyebab kartu keblokir itu antara sebelumnya pernah salah PIN ya, misalnya di mesin ATM mau ngecek saldo atau mau transfer, salah PIN itu maksimal 3 kali, itu kartunya keblokir. Kita buka blokir di mana? Di customer service. Ada dikonfirmasi, kalau masih ingat PIN-nya cukup buka blokir, tapi kalau misalkan lupa PIN sebelumnya karena kita udah kebanyakan rekening, udah kebanyakan kartu, bingung, terus juga kombinasi macam-macam gitu kan, aduh udah deh samain aja deh sama misalkan tanggal lahir dede deh misalnya, gitu mana misalnya gitu ya, kalau angkanya dede suka ya udah kita akan melakukan reset. Kalau rekening salah, mungkin nomor rekening tujuannya ada beda, artinya 0 kebacanya 8. Karena mirip-mirip kan, kadang kita suka nulis tulisannya kan kayak tulisan dokter ya, jadi mungkin pencet 8 ya 8 tapi kebacanya 0.
Sampai sini ada yang mau tanya? Atau mungkin ada sharing pengalaman teman-teman? Transaksi tapi ditolak gitu misalnya? Transaksi Izin ditolak, bertanya, ya silahkan. Dengan siapa? dengan Yusuf Amal dari Universitas Pajajaran. Izin bertanya, Kak, kalau Oh, pinpad ini sama mesin EDC bedanya apa ya, Kak? pinpad sama mesin edisi. Nah, siapa namanya? Namanya siapa? Yusuf Amar, Kak. Oh, Yusuf, panggilannya siapa nih? Amar. Amar, oke. Amar, thank you pertanyaannya. Di Bandung, Amar? Lagi di Bandung atau di mana? Iya, lagi di Bandung, Kak. Bandung, oke. Kalau untuk pinpad sama mesin edisi, nah bedanya apa? Kalau mesin edisi hampir sama sih, kurang lebihnya gitu ya. Itu hanya sebutan aja untuk merchant. Tapi kalau pinpad biasanya nyambungnya sama sistem bank. Kalau edisi itu Electronic Data Capture itu nyambung dengan mesin transaksi di Indomaret gitu ya, atau di kasir seperti itu. Hampir sama sih penggunaannya gitu. Bayar. Tapi penyebutannya aja sih. Kurang lebih seperti itu. Halo, Amar? Iya, baik. Terima kasih, Kak, terjawab. Iya. Ada lagi mau nanya? Nanti kita next ya. Kalau misalkan nanti saya ngomongnya kecepatan kayak orang rap, dibilangin ya, Mbak, ngomongnya kecepatan nih. Karena ngomongnya balapan. Oke, next. Selanjutnya transaksi dengan pinpad. Nah, kalau misalkan pakai kartu tadi untuk transaksi, terus pinpadnya bener nih, kita masih kombinasinya sesuai, itu akan muncul. Nah, ini layarnya apa nih? Layarnya teller sih. Jadi transaksi tadi kan tunainya 7.500.000. Terus nanti ada apa? Klik pin diterima. Itu pinpadnya bisa digunakan. Sukses jadinya ya. Oke, sekarang pembukaan rekening giro. Harusnya ada efek lagu Doraemon ya, tong teng 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 gitu. Oke, pembukaan rekening giro di sini biasanya yang buka ini perorangan bisa punya rekening giro, tapi umumnya yang punya rekening giro ini, jadi kalau misalkan rekening reguler itu outputnya teman-teman dapat buku tabungan sama kartu debit atau kartu ATM. Nah, kalau rekening giro teman-teman buka, outputnya atau yang oleh-oleh dari bawa pulang teman-teman itu adalah cek dan BG. Itu sebagai pembayaran yang sah. Itu. Nah, giro apakah hanya perusahaan yang bisa buka? Enggak juga. Perorangan pun bisa buka. Namanya giro perorangan. Kenapa perorangan buka giro, Mbak? Itu sesuai dengan kebutuhan orang tersebut. Misalkan orang tersebut ya pengusaha nih ingin bayar ngasih orang bayar nih, cek bayar sana segala macam, itu bisa buka rekening giro. Syaratnya ya kayak buka rekening tabungan, tapi form isiannya nanti ada lebih panjang dikit lah. Nah, kalau perusahaan tadi fungsinya ya tanda akte pendirian, terus ada SIUP itu surat izin usaha, terus TDP tanda daftar perusahaan, terus ada kalau itu ada pengesahan dari Kemkumham, terus ada NPWP perusahaannya juga segala macam seperti itu ya, rekening giro. Itu kemana untuk membuka cabang mandiri terdekat dengan customer service. Apakah di Livin bisa Mbak buka giro? Nah, kalau di Livin mohon maaf hanya bisa untuk buka rekening tabungan rencana mandiri TRM ya, sama juga tabungan juga, cuma dia berjangka mirip-mirip deposito, tapi bedanya dia untuk rate-nya rate tabungan sama buka deposito. Jadi kalau giro itu tidak di-provide di Livin. Jadi teman-teman harus datang ke cabang. Kayak gimana sih giro tuh? Nah, ini nggak perlu approval ya, itu. Terus saldo minimumnya nggak bisa di bawah. Nah, minimal saldo untuk giro itu 5 juta. Gitu. Makanya biasanya sih yang punya itu perusahaan-perusahaan umumnya. Kalau perorangan biasanya sih untuk pengusaha nih mau bayar-bayar pegawai, misalkan buat payroll gitu kan, dia ngeluarin dari mungkin pengusaha ini ya, misalnya belum besar usahanya gitu kan. Nah, dia buat payroll ininya pegawainya, nah itu bisa pakai giro gitu. Nah, ada biaya adminnya, ada biaya saldo minimum. Saldo minimumnya itu kan 1 juta. Jadi kalau di bawah itu bisa kena ya, jadi harus dijaga saldonya minimal 5 juta. Dan yang buka giro kan biasanya saldonya kan 100 juta ke atas, bisnis besar-besar. Ya, oke. Nah, tadi kan kita udah nih tahu secara singkat ya alur buka rekening. Mungkin ngalamin sendiri buka rekening
tabungan di CS saat teman-teman jadi maba atau mungkin dulu pas SMA gitu kan, atau nemenin orang tuanya buka rekening pernah ngalamin. Nah sekarang gimana Mbak kalau giro? Kayaknya saya nggak bakal deh punya pengalaman buka rekening giro. Hampir sama sih teman-teman. Tapi di sini nanti paling di pengisian formnya lebih banyak ya, sama dokumen-dokumennya. Terus nanti dapat buku cek dan giro seperti itu. Nah, kalau rekening giro biasanya itu rekeningnya nanti dapat cek ya, cek sama atau bilet giro. Nah, biasanya sih kan membubuhkan tanda tangan, yaitu spesimen tadi yang sudah saya bilang. Itu pas awal nasabah datang itu pasti kita akan minta spesimen tanda tangannya Bapak A atau Ibu B agar direcord di dalam sistem BDS. Jadi kalau misalkan saya bayar pakai giro, pakai tanda tangan saya bayar ke orang, terus orang itu mungkin mencairkan di Mandiri Bengkulu, di Mandiri Jogja, di Mandiri Padang, di Mandiri Bandung, itu semua Mandiri itu bisa mengakses tanda tangannya Bu Karin tuh kayak gimana sih, itu kelihatan. Jadi spesimennya. Itu untuk giro. Itu yang masukin tanda tangan itu siapa? Teman-teman CS pakai sistem ke sistem BDS. Gitu. Teller ngapain? Untuk spesimennya. Nah, teller itu memvalidasi. Jadi kalau ada nasabah datang bawa cek ataupun bilet giro, nanti tanda tangannya itu bisa tuh dicek di layar. Oh kelihatan tuh tanda tangannya, misalkan tanda tangan Bukarin kotak nih, kok ini bulat? Nah itu konfirmasi lagi. Gitu. Nah untuk rekening giro, jadi kalau di Mandiri itu juga kita menjalani secure-nya adalah kita lakukan konfirmasi. Jadi manajer atau officer Bank Mandiri jika menerima cek BG transaksi di atas 100 juta, kita selalu wajib untuk konfirmasi. Konfirmasinya gimana Mbak? Kita menelpon atau menghubungi nasabah yang terdaftar di Rockman Rekening itu dari nomor bank, itu kita konfirmasi Bapak, misalkan PT, biasanya sih PT sih teman-teman. Jadi kalau misalkan datang ke Bank Mandiri itu lihat ada orang gitu kan, Bapak ini konfirmasi, nah itu biasanya manajer atau officer banknya sedang melakukan konfirmasi transaksi. Misalnya, selamat sore dengan PT ABCD misalkan gitu ya. Halo, selamat sore atau selamat pagi, saya Karin dari Mandiri Cikini. Mau konfirmasi dengan Pak Ade misalkan gitu ya. Bapak ada cek nominal 1M untuk pembayaran listrik misalnya gitu ya ke PLN. Apakah benar Pak? Gitu. Oh ya, proses ya Pak. Nah itu konfirmasi. Ataupun bayar juga Bapak konfirmasi PT ABCD buka cek untuk pembayar nominal 1,5 miliar untuk pembayaran payroll ataupun pembayaran pembelian mesin tahap 1 ditujukan ke PT ABCDEFD gitu ya, misalnya ke bank Mandiri sebutin itu ke banknya rekening sekian, betul Pak gitu ya. Kalau misalnya sampai oke itu di tanda tangan atau di paraf pejabat banknya, baru teller menjalankan. Jadi kita juga sudah mengedukasi teller tidak menjalankan transaksi di atas 100 juta jika tidak ada konfirmasi dari pejabat bank. Jadi nggak sembarangan teller posting enggak. Pasti kalau misalkan nasabahnya lupa, pasti teller akan arahin, Pak konfirmasi dulu ya sama Mbak Karina ya gitu. Karena manajer bank punya otorisasi. Kalau sudah transaksi dilakukan nih. Oke, next ada yang namanya batch ya di sini. Nah, batch itu misalnya di giro itu kan sudah disetting minimal saldo 5 juta. Gitu. Cuman kadang kan perusahaan nggak cuma punya satu rekening giro, dia punya rekening tabungan bisnis yang kalau secara tabungan itu rate-nya besar. Nah, biasanya tuh dia punya rekening 1 2 3, nanti di akhir malam hari rekeningnya akan balik lagi ke 5 juta. Ya. Nah, sampai sini udah mau tanya? Ke remittance. Remittance itu biasanya transfer pakai valuta asing.
Remittance adalah layanan atau pengiriman ataupun transfer uang dalam bentuk valuta asing dari dalam luar negeri dan sebaliknya oleh lembaga keuangan maupun bank. Ini pengertian secara bakunya ya, tapi kalau intinya bisa transfer uang falas ke dalam negeri sesama bank di dalam negeri ataupun kita ke luar negeri. Jadi kalau luar negeri itu perusahaan-perusahaan untuk bayar karena punya pembelian mesin ataupun vendor ataupun apa di luar negeri. Kalau misalkan perorangan mungkin anaknya ada yang kuliah nih di luar negeri buat bayar kuliah atau buat atau mungkin yang punya pembelian apa ataupun kirimin ke saudaranya di sana. Nah, kalau misalkan teman-teman masuk ke bank pasti nanti ada 1 jam clearing, jam RTGS segala macam. Nah, itu apa sih gitu ya. Nah, RTGS atau singkatannya adalah Real Time Gross Settlement, itu sistem transfer elektronik. Nah, itu adalah BI ya yang megang. Jadi ada RTGS, ada yang namanya clearing. Kalau RTGS itu real time, jadi langsung seketika. Nah, SKN itu sistem clearing nasional. Jadi secara di Indonesia, bank sentral kita adalah Bank Indonesia atau BI. Kalau misalkan kita dari Mandiri mau kirim ke bank lain, itu perantaranya adalah BI. Kita beli Tokped nih, Tokopedia. Katakan aku beli lipstick Maybelline gitu ya, atau mungkin yang cowok-cowok beli sepatu futsal gitu kan. Pasti kan perantara pihak di tengahnya adalah Tokpednya kan, Tokopedia. Nah, ini hampir sama nih. Ibaratnya kayak, tapi bedanya kan itu pembelian barang. Nah, ini transfer uang. Jadi saya mau kirim ke bank lain, misalkan ke bank BRI, bank BCA atau segala macam, perantaranya BI. Nah, bedanya adalah biasanya kalau RTGS itu dia sampai maksimal 2 jam dari saya transfer. Nah, kalau clearing itu biasanya bisa 2 hari kerja atau seharian. Nominalnya juga kalau RTGS biasanya atau real time gross settlement minimal 100 juta, kalau clearing mau 200.000 juga bisa gitu. Tapi ada waktunya. Biayanya juga beda, RTGS biayanya 35.000, kalau clearing kalau nggak salah 2.500 ya. Ini biasanya sih perusahaan-perusahaan sih yang masih pakai sistem ini. Kalau kita kan udah online aja pakai sistem BI kan. Kalau pakai Livin ini biasanya sih yang pakai ini itu siapa sih Mbak? Oh masih ke bank juga ya, bisa perusahaan sih. Itu yang pakai buka cek buka BG. Gitu. Oke, nah ini bisa sih kita butuh sama sih kayak transfer, cuma paling nama nasabah, nomor rekening gitu kan. Tapi karena ini ngirim ke bank lain, misalnya SKN itu kan sistem clearing nasional ke bank lain. Kalau sama Mandiri kan udah online. Ke bank lain pasti kode banknya sih, kode bank segala macam, bank mana BCA, bank Mayapada, apa segala macam. Harus sama katanya. Nah, ini ilustrasi singkatnya ya, jadi kayak dari nasabah ke cabang, ke teller gitu kan. Dari teller, nah diproses transfer. Nah, yang dari teller ke customer service itu dari back office dari bank mandirinya. Jadi nasabah sih ke teller aja ya, jadi teman-teman ke teller aja, transaksi teller debit, oh ini mau clearing 2.500.000 ke misalkan bank BNI gitu kan. Nah, udah tuh nasabah dapat slipnya, dapat kopiannya. Nah, dari teller itu diproses ke teman customer service. Jadi kalau misalkan ada ngasih itu buat apa? Buat ditulisnya apa, pesan apa sebenarnya. Karena teller tuh nggak bisa nulis pesan untuk SKN ya di sistem teller. Jadi TS yang bantuin, misalnya oh ini untuk pembayaran DP rumah misalkan ya. Tahap 1 atau kontrak rumah tahap 1, klik di CS, nanti di approve sama bank manager, dikirim ke kantor pusatnya Mandiri. Itu bagian ada kita punya divisi clearing, divisi RGTGS, pokoknya divisi remittance kita punya. Jadi besar tuh kalau kantor pusat tuh divisinya macam-macam. Jadi bukan cuma HRD, legal, ini sebenarnya banyak. HRD pun macam-macam gitu divisinya. Nah, balik ke tadi itu masuk ke divisi clearing Mandiri, nanti dari clearing dilanjutkan ke divisi BI. Dari BI diterima, oh dari Mandiri kirim kemana nih? Kodenya oh Bank BNI misalnya atau Bank BCA. Kirim BCA mana? Dikirim sampai bank lain. Itu kurang lebih. Jadi kayak kita beli di Tokopedia lah gitu. BI-nya tuh si Topetnya itu. Tapi idenya ini transfer uang, bukan pembelian barang. Ya, ada penengahnya lah, guys. Pertagias gimana Mbak? Sama juga. Jadi nasabah tuh nggak tahu tuh proses back office-nya gimana ya. Teman-teman tuh nggak tahu. Pokoknya disuruh papa, mama tadi prosesnya RTGS, clearing ya udah.
proses, masukin pin detail segala macam, selesai, ya slip setorannya teman-teman bawa pulang, dan diva sama orang tua gitu ya, atau sama teman-teman. Nah, udah selesai, teman-teman meninggalkan bank, nah kita office-nya gitu ya, di dapurnya gitu kan, nah keluar itu posting, saya juga sama, karena kalau posting pesan terlalu banyak, dia hanya presentasi aja. Nah, terus baru ke pasar tapi misalkan RTGS-nya ke Bank BCA 500 juta untuk apa? Misalkan DP kontrak rumah klaster asri misalnya gitu ya. Nah, saya ketik tuh, ketik alamatnya, nomor telepon segala macam gitu ya. Karena apa? Karena kalau misalkan nggak sesuai dan tidak ketemu itu diretur gitu. Nah, biasanya kalau misalkan SKN atau RTGS kendalanya adalah kita tidak bisa memastikan nomor rekening tujuan itu rekeningnya masih aktif atau belum, atau rekeningnya benar atau enggak gitu. Misalkan atau BNI 0071, ini rekening masih aktif atau enggak di BNI kita nggak tahu ya, di Mandiri nggak bisa kelihatan. Terus atau kok masih aktif tapi misalkan apakah kombinasi tadi 71 atau 72 itu benar namanya Pak Rahmat, itu kita nggak tahu. Nah, itu biasanya kalau pakai Livin kelihatan tuh rekening bisa kebaca atau enggak, tapi kalau ini tidak tahu, benar-benar kita lempar ke BI, makanya kita minta nasabah detail, isinya detail, KS yang inputin segala macam. Kalau sudah masuk ke kantor pusatnya Mandiri bagian RTGS, kalau sudah selesai dilempar lagi ke BI, di BI menyampaikan ke bank tujuannya, Mbak apakah ada any chance untuk si clearing atau si RTGS ini diretur. Retur tuh kayak misalnya kayak oh nggak keterima, sama kayak kita ngirim paket tuh kan, paket pakai Tiki, JNE ataupun topet kan pasti sesuai tujuannya harus lengkap kan, dibalikin biasanya karena nomor pengirimnya udah pindah atau segala macam. Nah, kalau ini gimana Mbak? Nah, ini sama tadi. Nah, kita kan tidak mengetahui tuh apakah rekening tujuan dana tadi masih aktif atau enggak, atau mungkin kombinasi angkanya benar atau enggak, atau even namanya nih, Rahmat pakai RAH sama RACH kan Rachmat gitu kan. Nah, itu aja beda itu aja pasti akan ditolak sama bank tujuan. Kan nggak bisa bilang, ya lah Mbak, itu banget, maksudnya Bang, oh ini banget sih, baper banget orang beda C sama H, itu secara ketentuan tidak boleh, harus sesuai semua, even namanya, spellingnya sama nomor rekeningnya, namanya bener nih, Rachmat gitu kan, saya pakai C, Rahmat, Adi Susanto misalnya gitu, Rachmatnya beda C aja, even nomor rekening sama dan aktif, itu BNI atau pembiayaan saya tujuannya akan ngembalikin karena nggak ada tuh namanya tuh adanya Rahmat itu kan, bukannya Rachmat pakai H pakai C gitu misalnya lebihnya gitu. Jadi kalau bisa harus sesuai nomor rekening, namanya segala macam. Nah, cara cepat sih pasti ya kita ya kayak mau transfer Livin aja sih gitu. Ada nggak bener nggak nomornya, atau mungkin kalau misalkan itu konfirmasi lagi ke penerimanya masih aktif rekeningnya, spelling ejaan gimana. Jadi ya kalau kita kan mungkin dapat paket teman sekosan namanya misalkan tadi Rasmat sama oh itu punya si mama tuh paketannya paling punya dia tuh, kasih aja ketok aja kamarnya gitu kan. Kalau kita kan gitu, kalau di bank nggak bisa gitu saya. Jadi even bener misalkan alamatnya bener jalan pasar minggu apa segala macam, tapi karena Rahmat dan pakai C aja Rachmat beda, itu akan dibalikin sesaklek itu, sekaku itu. Jadi kayak ya lah baper banget sih, orang bener dia doang alamatnya sama, itu enggak sesaklek itu ya, beda gitu. Jadi harus sesuai nama dan nomor rekeningnya banknya. Sampai sini dia mau nanya atau punya pengalaman ditolak RTGS-nya ya, bukan ditolak cintanya ya. Dan nggak serius-serius amat nih. Ada lagi mau tanya sama sharing? Oke, lanjut. Next, ini adalah contoh laporan yang di print. Jadi kalau ke bank ada bunyi printer berisik banget. Itu apa sih, ngeprint apaan sih, gede banget printernya. Nah, printer ini nih, laporan RTGS transaksi. Ini salah satu contohnya sih. Banyak dokumen yang di print, tapi ini contoh RTGS seperti ini. Kalau kurang ini saya coba pilih ini. Udah nggak, saya cek. Agak delay di sini soalnya. Nah, ini. Jadi ada date printednya kapan, misalkan hari ini gitu, jam berapa, Bank Mandiri cabang mana gitu ya. Misalnya di sini Denpasar, ya Mandiri Denpasar nih. Nah, terus dia kemana? Remitensinya, oh ke Hasato
penerimanya daun ciam, kan? Pensiun, Gorda, Kambang Tea, Kuning Gelis, apa segala macam. Total HTGS hari ini yang kita proses misalkan sekian. Ini ya kurang lebihnya. Nah, sama untuk data yang dibutuhin untuk HTGS dan transfer clearing itu pengirim, nasabahnya gitu ya, sama penerima gitu ya. Seperti itu. Kita butuh nomor rekeningnya jelas, alamatnya, nomor telepon kalau perlu, jadi bisa. Oke, sekarang kita masuk ke transaksi falas. Ada yang namanya TT, transfer TT atau telegraphic transfer. Ya, transfer falas intinya mah gitu. Sistem produk TT atau telegraphic transfer produk untuk mentransfer uang antar bank dalam mata uang asing atau falas melalui sistem SWIFT atau fax. Yang kita pakai itu SWIFT ya, bukan Taylor Swift ya teman-teman ya. Oke, next. SWIFT. Apakah SWIFT itu? Singkatan dari, bagi yang belum tahu, itu adalah Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication, ya, atau BIC, Bank Identifier Code. Nah, itu fungsinya ngapain sih? Sebagai Financial Messaging Network atau pengiriman transaksi antar lembaga keuangan. Jadi biasanya kayak kode bank. Kalau kamu ke mesin ATM itu kan kode bank apa? BNI 008 seperti itu kan, Mandiri 014. Nah, ini hampir sama SWIFT, tapi untuk pengertian ke falas. Biasanya sih kalau mau transfer ke negara lain ya, itu pakai kode SWIFT-nya gitu. Saya Bank of America itu buah US, biasanya buah US segala macam. Nah, itu biasanya kalau teman-teman punya kakak atau punya rekan yang di luar negeri, atau mungkin orang tuanya transaksi di acara apa pekerjaan kantor nih harus ke luar negeri, nah itu biasanya ada kode SWIFT-nya tuh ya. Yang umum sih ke Amerika sih buat gitu. Atau mungkin ada juga yang ke Australia, kemana itu pasti ada kode SWIFT bank tujuannya. Kalau SWIFT-nya Mandiri itu Mandiri DJIJA. Gitu. Jadi kalau misalkan dibalik nih, kakaknya atau orang tua teman-teman lagi di London atau lagi di luar negeri, kita di Singapura mau kirim ke teman-teman nih gitu, karena papa mama kerja di sana misalnya gitu kan, kalian lagi kuliah di sini, kirim. Nah, tujuannya sama, Swiftnya apa? Mandiri DJA, Mandiri Jakarta maksudnya, Indonesia gitu. Swift juga sama. Nah, terus ada lagi selain Swift itu yang lebih rinci untuk tujuannya. Jadi kayak tadi misalnya alamat, kalau alamat misalnya Swift tuh kayak Jalan Mangga Pasar Minggu. Nah, kalau yang ini IBAN, International Bank Account Transfer, itu lebih lengkap, kayak misalkan tadi mau kirim paket kan, kalau Swift misalkan kayak Jalan Mangga Pasar Minggu. Nah, IBAN tuh Jalan Mangga Pasar Minggu RT 09 RT 08 misalkan gitu kan, kelurahan apa, sampai kode posnya itu lebih lengkap. Biasanya kalau Swift itu biasanya untuk negara-negara kayak Amerika, Swift itu, terus apa namanya, ASEAN, Asia ASEAN gitu ya. Kali, nah IBAN itu kebanyakan di Schengen countries, negara-negara Eropa Timur sana yang butuh IBAN, karena mereka lebih saklek, harus lebih rinci, lebih jelas. Kayak di Jerman, terus itu lebih harus pakai IBAN untuk tujuan transfernya, biar nyampe ke alamat atau ke orangnya yang kita tuju, even perorangan ataupun perusahaan, gitu ya. Nah, itu Uni Emirat Arab juga pakai. Nah, ini beda sih dengan IBAN apa sih, Mbak? IBAN itu bukan kartu IBAN ya. Nah, SWIFT itu kalau misalkan mengidentifikasi bank tertentu selama transaksi nasional. Tapi kalau IBAN itu mengidentifikasi akun individual. Jadi maksudnya tadi lebih rinci, lebih lebih mengena gitu ya, lebih spesifik ke siapa sih yang mau kita transfer tuh. Kalau SWIFT cuma transfer ke Amerika, tok misalnya ke Bank of America gitu kan, United States. Nah, kalau misalkan IBAN itu lebih ke siapa lagi? Saya Schengen countries yang minta IBAN, harus rinci biar sampai. Nah, terus untuk remitan sendiri atau pengiriman luar negeri itu ada dua jenis, pengiriman uang keluar ataupun dari luar, pengiriman dari luar. Jadi outgoing and incoming. Gitu ya. Jadi di Mandiri pun di kantor pusat ada tuh bagian unit kami remittance. Itu yang ngurusin falas keluar masuk ya, gitu.
Nah, di sini biasanya kayak kita mau transfer aja kan pasti ke bank lain di Livin ada tuh mau pakai apa, pakai KBI kan kena 2,5 gitu, ke bank lain pasti ada transfer. Nah, terus kalau Falas juga ada biayanya Mbak, ada dong. Ada istilahnya BEN or ORSA. Ya, BEN itu beneficiary, singkatan dari beneficiary. Jadi kayak biaya itu ditanggung sama penerima gitu. Misalkan siapa nih? Tadi misalnya mau transfer ke aku. Nah, tapi BEN berarti mau transfernya 2.000 US dollar gitu ya. Berarti ada biayanya, misalkan biayanya $5. Nah, biaya $5 itu dipotong dari aku. Jadi aku menerimanya 2.000 US dikurang $5 misalkan gitu. Kita potong. Nah, kalau hour, misalkan Adi lagi banyak uang nih gitu kan, udahlah bayarnya gimana Pak, biayanya hour aja. Jadi $5 misalkan ditanggung sama Adi. Jadi aku keterima $2.000 utuh. Sesuai benar emang transfer $2.000 ya aku terima $2.000, nggak kepotong apapun, benar-benar bulat. Tapi kalau share itu sharing atau share, biayanya ditanggung penerima dan pengirim tuh, tanggung renteng lah, misalkan $5 ya 2,5, berarti ya nanti ekivalen seperti itu hitungannya, itu udah sistem. Hasilnya berapa Mbak, itu sistem ya. Sampai sini mau nanya atau gimana Mbak caranya ngirim biaya tapi nggak kepotong gitu? Oke, di sini ini kurang lebih update-nya itu biaya TT Swift ada. Kalau cara untuk 35.000, provisinya juga ada, payment uang ya. Kalau batal itu soalnya amen, itu kena biaya juga batal. Jadi kita tarik. Oh, jadi Mbak saya nggak jadi transfer dolar gitu kena biaya. Tadi kan udah dijelasin tuh cara buka rekeningnya gimana, alurnya, buka deposito gimana gitu ya. Nah, terus apakah Titi melakukan alur yang sama? Ya kurang lebihnya sama. Di sini untuk Titi ya, jadi teman-teman datang aja ke cabang, ketemu teller, kasih dokumen transfernya, terus kalau bisa sih data penerima di sana gitu ya, uangnya debit atau gimana. Nah, itu nanti teller akan posting di sistem. Habis itu postingan dikasih ke CS tadi yang lengkap data tuh, data kalau tadi CV dimasukin, kalau kesayangan countries masukin IBAN gitu ya, segala macam. Nah, kita dikirim tuh ke kantor pusat. Kantor pusat bagian remittance, oh Tata ini buat ke Singapura, terus buat ke apa Amerika gitu, itu dikirim sama kantor pusat ke bank tujuannya gitu. Kayak gimana sih Mbak? Nah, lebih gampangnya kayak gini nih. Ada si OKG, ada si Naruto sama Sasuke. Nah, misalkan Naruto mau kirim nih ya ke nasabahnya. Jadi nasabah yang ngirim itu bukan nasabah, penerima itu kita sebut beneficiary. Gitu. Misalkan oh dia punya bank sendiri ya, katakan remitting banknya Mandiri gitu ya. Nasabah kirim nih. Nah, kirim ke luar negeri. Nah, koresponden banknya itu bank luar negeri. Bank of New York kalau nggak salah. Terus nanti diterima di sama penerimanya di luar negeri. Jadi kayak BI-nya luar. Ini kurang lebih kayak gitu. Hampir sama kayak BI. Sama kayak Topet. Jadi ada perantaranya untuk nyampein ke rekening tujuan. Gampangnya sih kayak begini. Apakah bisa ditolak? Bisa. Gitu. Sama korespondennya, oh nggak nemu nih, karena salah kodenya atau salah namanya beda spellingnya. Namanya Smith, tapi pakai apa? Ininya kamu Smith pakai C gitu kan. Itu ditolak. Nomor rekeningnya harusnya 00781, ini jadi kebacanya 089 misalkan, karena satunya pada urekannya ada coretannya, itu balikin lagi gitu. Kalau mau dijalanin lagi biasanya kena biaya lagi tuh. Nanti cabang yang teman-teman datang untuk melakukan transaksi akan menghubungi biasanya, misalkan telepon, halo Pak Raka, halo atau Pak Adi, ini kemarin transaksinya ditolak, kembalikan lagi karena ada kesalahan nama pengirim misalnya, mau dijalankan ulang atau gimana? Saya sabar nanti kena biaya lagi gitu, untuk jalanin transaksi itu. Nah ini sih lebih ke detail ya, lebih loading untuk kode-kode yang ada di laporan. Ini sih lebih ke data value. Jadi laporannya penerbit dan juga dari data kantor pusat. Nah biasanya sih yang datang ke cabang itu kalau misalkan
prinsipnya gini, mau pakai dari luar negeri ataupun sesama di dalam Indonesia pun, ada orang yang mau transfer ke kita, terus uangnya belum sampai, bukan kita sebagai nasabah penerima yang harus tanya ke bank. Misalnya gini, aku mau transfer ke teman-teman nih, masing-masing aku transfer 5 juta ya, gitu. Nanti sore terima. Ternyata sampai besok teman-teman belum dapat tuh transferan dari aku gitu ya. 5 jutanya belum masuk. Nah, terus teman-teman datang dong ke Mandiri atau ke bank gitu kan. Terus saya udah transfer nih dari Mandiri sama Karin 5 juta, kok belum masuk ya transfernya untuk berangkat dari beda bank gitu. Nah, itu kurang sesuai teman-teman, kurang apa ya? Bukan teman-teman yang datang ke bank untuk tanya hasil kirimannya. Yang harus bertanya ke bank, kenapa kirimannya belum sampai? Ini kalau beda bank ya, adalah saya sebagai pengirim, sendernya. Kenapa? Kendala apa nih? Gitu ya. Kenapa belum sampai? Ya, jadi kalau misalkan teman-teman nantinya dapat kiriman uang, terus uangnya belum nyampe nih, nah cek lagi ke pengirim, transfernya gimana? Nah, itu coba dicek. Nah, kenapa sendernya? Karena sendernya yang punya kode waktu dia menjalani transaksi, gitu. Nah, kalau kita kan ya ibaratnya kayak kita mau dikasih kado sama temen, kadonya belum nyampe, kan nggak mungkin kita yang nanya toko yang ngasih kado, gitu. Kita tanya yang ngasih kado siapa, kan? Yang ngirim siapa, gitu. Jadi kalau misalkan nanti teman-teman punya kejadian mau ditransfer nih sama temennya atau sama saudaranya dari bank beda bank gitu kan, tapi sampai sekarang belum masuk-masuk. Bukan teman-teman yang ke bank, tapi yang ngirim yang harus nanya ke bank tempat dia menjalankan transaksi. Kenapa kendalanya? Apakah ada kesesuaian nama? Ya, mungkin salah spelling, salah tadi mau I harusnya I Adi tapi dari Y Adi gitu, atau mungkin nomornya kebacanya salah urutannya, sequence-nya, karena misalnya ada coretan nih, jadi kebacanya huruf 4, padahal mah 1 tapi kecoret. Ya, ini contoh laporannya. Ini saya perbesar dulu nih. Kayak gini sih hampir sama. Ini untuk apa namanya USD, ada euro juga, ya. Laporan. Oke, di sini sampai sini ada mau tanya teman-teman? Kalau nggak ada, kita lanjut ke materi CRM Advance. Ini biasanya yang di follow up sama teman-teman CS untuk menginput komplain nasabah-nasabah yang ada di Bank Mandiri. Bisa tunggu kalau mau nanya. Oke, lanjut. Nah, di sini layarnya ada single view produk, ini sih di sistem aja ya teman-teman. Jadi nggak perlu harus hafal semuanya. Nah, ini kita ada overview sistem. Seperti apa sih tampilannya? Tadi kan kita udah lihat tampilannya, kamar sekilas, gitu ya, CS sekilas. Nah, ini lebih ke sini layarnya ya. Jadi tadi kan saya udah bilang kalau membedakan secara cepat itu layar CS itu ada tulisannya customer relationship. Nah, itu biasanya adanya cuma sama CS untuk input komponen-komponen nasabah ini ya. Nah, Nah, di sini itu bisa untuk update parameter apa semuanya di sini. Ya, untuk mengupdate data nasabah ya, singkatannya upload data untuk baik itu sales. Nah, untuk
nasabah-nasabah yang ulang tahun kelihatan di situ hari ini misalnya ada pangpingnya gitu, notification-nya ada gitu ya, update parameter untuk rate dolar segala macam, cash rate hari ini ada gitu ya, segala macam itu. Single view itu sistem di dalam BDS untuk ngecek shift nasabahnya, rekening nasabahnya. Jadi sama CS tuh kelihatan tuh, misalkan Karin di Mandiri dengan shift nomor 20 sekian gitu ya, itu punya rekening reguler rupiah berapa aja, falas berapa, deposito berapa, atau mungkin punya pinjaman KPR atau apa gitu, kelihatan semua. Itu CS bisa ngecek di situ. Layanan perbankan kayak Karin tuh udah aktif belum sih Livin-nya gitu. Kalau belum, ditawarkan biar memudahkan transaksi. Nah, di sini biasanya untuk cek data nasabah Mandiri. Nah, di sini kenapa harus punya akses data nasabah secara lengkap agar bisa karakteristiknya tahu kita tahu produk yang sesuai dengan profilnya. Contohnya misalkan kayak tadi, Mbak Karin ini belum punya Livin nih, tawarin deh gitu. Karena mungkin kesibukannya ya PP pulang kantor pakai Gojek nih gitu kan ya. Manfaatnya kan kalau pakai Livin bisa top up Gojek lebih cepat. Jadi nggak perlu misalkan ke ATM, atau mungkin kan bisa juga top up ke abangnya gitu. Tapi kalau misalkan pakai aplikasi Livin langsung top up Gojek, OVO, apa segala macam Dana, itu lebih mudah gitu. Nah, itu ya portofolionya misalkan, ternyata gajinya 10 juta nih gitu ya, kalau belum punya kartu kredit, ya siapa tahu butuh untuk ada keperluan-keperluan yang jadi nggak usah pakai uang tunainya dulu, bisa kartu kredit. Nah, itu mungkin cek komplainnya, nah aktivitasnya misalkan kayak, ternyata Mbak Karin kemarin komplain nih, ada komplain yang uangnya ini ketelan atau uangnya kemarin kepotong. Nah, dicek lagi udah ada feedback belum dari unit terkaitnya. Ternyata udah dikreditin atau mungkin dalam proses. Nanti kita reminder dulu untuk kemarin komplainnya dalam proses ya Bu, nanti kalau ada update kita hubungi. Ini layar kurang lebihnya layar CS untuk ngecek semuanya ya. Jadi tuh kelihatan safe deposit box. Nah, SDB kita bilangnya, safe deposit box. Saya gedein ya layarnya ya. Kelihatan nggak di atasnya? Nah, di sini kan ada chief number gitu ya, kode nasabah, nomornya siapa, Yodi Rama, datanya KTP gitu kan, nomor rumah, mobile phone-nya, alamatnya di mana, tanggal lahir. Nah, dia kalau misalkan hari ini customer ulang tahun, dia akan ada notification di sini nih, ulang tahun di bagian dekat alamat. Jadi dia punya safe deposit box untuk menyimpan hal-hal soal berharga, itu kan ada pelayanannya, punya SDB nih gitu. Belum punya kartu kredit, itu bisa tawarin. Belum daftar Livin-nya tapi ya nomor aktif, itu bisa di-share juga. Sampai di sini mau tanya teman-teman? Oke, single view itu dicek ya, untuk itu bisa mengecek data informasi nasabah, rekening, aplikasi, sistem untuk hal-hal yang sudah dimiliki atau belum, sama untuk case-case maksudnya seperti handling komplain apa yang belum di review gitu. Nah, customer feedback di sini. Sini misalkan ada nanya nih si Ibu Mira misalkan, kenapa bulan ini biaya admin lebih besar ya? Gitu ya. Saya kemarin potongannya 1.000, sekarang aku 2.500. Nah itu kalau bisa diselesaikan gitu ya sama CS di cabang. Oh ya Bu, tanggal bulan ini memang informanya sudah lama akan ada kenaikan biaya administrasi misalnya. Jadi per bulan akan untuk tabungannya dari 1.000 misalkan jadi 1.500 ya Bu, itu bisa diselesaikan di cabang. Tapi kalau misalkan case-nya tidak diselesaikan, sama kayak tadi kan yang saya jelasin di awal, misalkan ambil di ITC atau di Margo City nih uangnya ketelen, nah kan nggak mungkin CS-nya datang ke mesin ATM Margo City untuk ngecek benar nggak sih nih uang ATM-nya selisih nih uang 200, berarti kalau udah lebih berarti punya Bu Mira nih, kan nggak mungkin kayak gitu. Nah berarti dia CS-nya akan input tadi tuh di bagian komplain.
Bu Mira nomor rekening sekian, ambil ATM di Margo City 200.000 tapi tidak keluar uang, tapi saldo ke debit. Nah itu dia akan lempar ke bagian unit terkait. Nah di sending unit terkait akan ada notif follow up, ada case nih gitu. Dia akan ngecek apakah ada sesuai datanya, dicek sumber masalah di mana. Oh ternyata mesin ITC atau Margo City-nya ada error nih, makanya ada lebih uang 200, dicek, oh yang punya Gembira itu akan dikreditkan dari unit tersebut gitu. Jadi ada, kalau misalkan case bisa diselesaikan di cabang, ya itu bisa single view di inputnya, kalau bagian case-nya di bagian respect gitu. Di sini definisinya untuk merupakan masukan nasabah, saran atau pengaduan, ya. Jadi dengan produk layanan, ya, dengan nasabah atau pihak ketiga. Nah konsepnya itu sebagai untuk fungsinya customer retention, ya, meretensi keluhan nasabah. Jadi kalau misalkan ada yang mengeluh itu, justru kita malah memfollow up agar tidak ada kendala lagi dalam transaksinya. Nah, modulnya digunakan misalkan hubungi untuk misalnya ini, oh Mbak, tambahin dong fitur produk layanan mandiri, misalnya kayak tadi nih, Mbak, di Livin saya nggak bisa buka giro nih, baru bisa bukanya TRM sama deposito aja, tambahin dong. Nah, itu kan juga saran nih. Siapa tahu mungkin saya daripada ke cabang buka giro pakai Livin aja deh. Nah, itu bisa tuh sebagai saran misalnya. Atau permohonan yang pada mau ngeplay kartu kredit nih, misalkan orang tuanya teman-teman ternyata ngeliat, kayaknya nih si adik atau si kakak kayaknya memang kasih kartu kredit deh, tapi asal nanti pengirimnya ke rumah ya gitu, atau film ke kantor mamah deh atau gimana, atau mungkin mintanya ke ini deh, ke alamat ini, bisa permohonan. Atau tadi pengajuan nih, biasanya sih keluhan ya, rekening uangnya nggak keluar tapi rekening ke debit, penyebabnya banyak, apakah memang ada sistem error ataupun memang stok uangnya sudah habis, ya. Jadi misalnya kalau di ATM itu udah habis uangnya gitu kan, biasanya dia akan terkredit 1 kali 24 jam untuk yang seperti itu. Next di sini, nah nasabah itu, ya, jadi ada unitnya ya, nasabah komplain itu baik pengaduan media massa, sekarang sih Instagram sih ya, yang lebih banyak itu pada viral tuh Instagram, TikTok. Ya. Kalau dulu kan zamannya jadul banget itu koran ya, ada suara suara konsumen apa itu di koran. Kan sekarang udah digital banget, lebih banyak. Kayak semuanya hampir punya akun TikTok nih kayaknya. TikTok sama Instagram. Nah, pasti kan komen, guys, gue tadi parah banget guys, gue kesel, gue bete. Pasti gitu kan. Di mall udah malam, anak hujan, becek, nggak ada ojek. Duit gue malah nggak keluar, kepotong lagi, gitu, viral gitu, media massa gitu kan. Ataupun email gitu, ataupun di medsos gitu kan. Kamu datang langsung nih di kampus ada tuh di bawah Mandiri. Ya sepi deh, datang ngomong ke CS-nya deh. Duitnya nggak keluar nih, tadi ambil deket ini apa namanya ATM gitu. Biar bisa balik lagi duit bah gitu. Nah dari situ sistem CRM unit khusus layannya di Mandiri itu, unit khusus yang menyelesaikan komplain nasabah itu adalah CCG atau Customer Care Service Group. Nah, kalau kamu itu media massa, berarti yang akan follow up adalah corporate secretary atau korsek gitu. Nah, itu dicek apa sih kendalanya kemarin nasabah ini, kenapa belum selesai gitu. Biar dimitigasi langsung, biar cepat diselesaikan. Di sini ya, jadi ada fungsinya macam-macam field-fieldnya, kurang lebih ya, promote itu mengirim. Next, nah ini istilah-istilah di layar aja sih. Jadi kalau origination, misalkan aku udah nge-input komplainnya Pak Sabto misalkan gitu ya, tapi ternyata saya baru klik, nah berarti di promote kembali nih, karena ternyata nomor rekeningnya belum ada nih, atau nomor mesin ATM-nya gitu kan. Pasti kalau transaksi di mesin ATM ada tuh kode-kodenya, kalau teman-teman nanti iseng-iseng sambil ambil uang, lihat deh, mesin ATM tuh ada untuk Mandiri ya, ada kode-kodenya loh gitu. Itu bisa tahu kamu ambil tarik di mana. Tarik di Unpad kah, ataupun di pasar Keramat Induk ini, misalnya lagi mau belanja di situ ada tuh. Itu mungkin belum dibalikin sama kantor pusat karena nggak tahu nih ambil di mana nih, kemarin mesin kodenya aja belum ada, ya dibalikin.
Kalau misalnya dicek lagi nih, aduh kemarin pas apa gimana ya ininya, oh ternyata masih dalam proses nih. Nah berarti dan kita cek SLA-nya masih masuk, misalkan SLA-nya 14 hari kerja, ini masih 2 hari. Oke, mungkin masih diselesaikan gitu. Nah kalau resolve berarti pengaduannya sudah selesai. Biasanya sih ada keterangannya tuh uang sejumlah 200.000 sudah dikreditkan lagi ke rekening nasabah. Nah kita cek benar nggak sih udah masuk? Oh iya udah masuk nih 200.000 kredit apa komplain apa. Kita hubungin langsung nasabahnya gitu kan. Selamat siang Bapak, saya Karin dari Bank Mandiri. Mau konfirmasi untuk kemarin komplain Bapak penarikan tunai 200.000 rupiah di Mall Kota Kasablanka sudah dikreditkan kembali ke rekening Bapak ya. Gitu. Boleh tolong dicek livinnya. Gitu. Kalau sudah, oh iya Mbak udah masuk, ada lagi bisa dibantu? Nggak ada, berarti sudah end atau resolve. Jadi pendingan CS-nya selesai dan sudah close end atau close case. Jadi sudah terselesaikan untuk pengaduan nasabahnya. Seperti itu kurang lebihnya teman-teman. Ya, kalau misalkan di sini customer feedback dengan eskalasi biasanya kalau ini agak rumit itu kan case-nya harus ke membutuhkan bantuan ke unit lain. Segini sih isiannya. Sebentar saya suruh. Isiannya kayak gini sih di layarnya. Nah, ID gitu kan, notifikasi nama, pengaduannya apa, pengaduannya, alamat, deskripsi nomor rekening segala macam, namanya transaksinya, komplainnya berapa, seperti itu. Misalkan transfer 1.500.000 atau ke mesin setoran tunai nih, setorannya 1 juta tapi yang kebaca cuma 700. Nah ini berarti nominal transaksi itu 1 juta, nominal komplainnya 300.000 gitu, karena hilang nih 300.000-nya misalkan kayak gitu. Ya, diisi seperti ini layarnya. Terus di sini yang terakhir ada, nah itu halaman keduanya ya, ada pengaduannya apa, media massa kah atau cabang segala macam, alasannya apa. Nah kalau misalkan sudah diselesaikan, di sini ada penyelesaiannya sudah dikredit nasabah. Feedbacknya apakah case diselesaikan? Ya tidak tahu. Apakah puas dengan solusi? Ya tidak tahu. Kalau nasabah maksudnya cepat atau enggak gitu ya. Sama nasabah ingin mengajukan komplainnya, ya kalau selesai uang dibalikin ya tidak, sampai disimpan. Jadi nasabahnya sudah terrecord untuk case-case yang dihandle dan bagaimana diselesaikan atau tidak. Oke, sudah sampai di akhir untuk materi BDS-nya. Secara overview kulit-kulitnya ngapain sih teman-teman CS Seller di cabangku dari pagi sampai sore selesai. Terus apa yang dilihat, apa yang diproses. Kalau saya punya proses apa yang dilakukan sama teman-teman di Mandiri itu kayak gimana, itu sudah saya share. Nah, mungkin teman-teman ada yang mau bertanya. Di luar ini boleh? Ibu, maaf Ibu, sebelumnya saya izin bertanya tapi nggak mengenai materinya. Dengan siapa? Boleh kenalan dong. Ya, perkenalkan Bu, nama saya Rania Putri Aselia, saya dari Universitas Pajajaran. Sebenarnya saya mau nanya Bu, ini materinya bakal dikasih nggak ya Bu? Materinya nanti saya coba cek MU dulu ya, karena ini kan ada beberapa yang rahasia bank nih. Nanti aku coba cek dulu. Gitu. Emang butuh ada tanya apa? Kamu butuh apanya? Soalnya buat post test Bu. Oh, buat proses. Emang ada proses ya materi BDS ya? Kurang tahu sih Bu, cuman jaga-jaga aja mungkin takutnya. Oh ya udah. Oke. Ya nanti saya coba tanya sama Mbak Rikanya ya. Baik, terima kasih Bu. Iya, sama-sama Rani. Raninya apa Rani sih panggilannya? Sebenarnya panggilan saya Asel Bu, tapi nggak Asel. apa-apa juga Bu, iya. Oh oke. Oke Asel. Oke, ada lagi teman-teman yang mau ditanyain? Ini materinya memang kulit-kulitnya aja ya. Semoga nanti ada kesempatan kita ketemu langsung, bisa ngobrol, bisa sharing secara langsung gitu ya, nggak online. Terus juga teman-teman juga saya harap mungkin ada kesempatan untuk bisa ke cabang Bank Mandiri gitu ya, terdekat dari tempat teman-teman. Terus juga kalau ada kesempatan, udah ada cabang yang Smart Bench, main biar tahu experience-nya bedanya apa sih Smart Bench sama cabang yang biasa gitu ya. Jadi perkaya wawasan, even bukan anak ekonomi, tapi bukan berarti nggak tahu perihal mengenai instrumen investasi, karena memang manfaatnya buat kalian juga kok. Jadi sultan secara ini ya usaha sendiri gitu kan. Oh ada lebih tabung, ada lebih dijadiin bisnis. Oke teman-teman, terima kasih udah ikutin kelas saya untuk materi
BDS hari ini. Mudah-mudahan materi yang disampaikan bermanfaat buat teman-teman. Kalau ada ya mau tanya atau mau email boleh ke karina.dewi@bankmandiri.co.id. Sampai sini dia mau tanya. Kalau nggak ada saya kembalikan ke Mbak Rika ya. Atau mungkin Oke. ketua kelas? Iya, iya, Mbak. Oke.